Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Namaduhu wa nasta'in wa ala umri biyawadin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat rahmat, yang telah memberi kita hidayah serta hidayahnya kepada kita, dan yang paling utama nikmat dan nikmat Islam. Lalu salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya yang mana telah memperjuangkan agama hingga Islam masih ada di dalam hati kita. Jamaah Masjid Muttaqin rahimahumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hukum sedikit tentang berbakti kepada orang tua. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah telah memerintahkan dalam berbagai ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada mereka. Dalam beberapa ayatnya Allah menyebutkan perintah tersebut beriringan dengan bertauhidnya. Seakan-akan Allah berpesan kepada kita bahwa kedudukan mereka adalah yang kedua setelah kita mentauhidkannya. Setelah hak Allah terpenuhi, maka hak terbesar setelahnya adalah hak kedua orang tua kita yang wajib untuk ditunaikan, baik ketika keduanya masih hidup atau telah wafat. Bahkan keridhaan Allah, mereka adalah penentu keridhaan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Rabb atau Allah ada keridhaan orang tua dan kemurkaan Rabb. Ada pada kemurkaan orang tua, hadis Tirmizi nomor 416. Dan kedurhakaan kepada mereka adalah di antara dosa yang paling besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya sampai 3 kali. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah Masjid Muttaqin rahimahumullah, berikut ini telah dituliskan beberapa poin penting terkait hak orang tua saat hidup maupun setelah wafat. Yang pertama, hak orang tua saat hidup. Di antara hak orang tua ketika masih hidup adalah: pertama, orang tua berhak untuk ditaati selama perintahnya tidak dalam rangka tidak mendurhakai dan mempersekutukan Allah. Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku yang sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Quran Surat Luqman ayat 15. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan untuk menyukai Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, orang tua berhak untuk mendapatkan perilaku yang baik dan hormat. Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tua ibu dan bapaknya. Quran Surat Al-A'raf ayat 15. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut, hingga kondisi mereka melemah dan saat membutuhkan bantuan dan perhatian dari anaknya. Allah berfirman, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kami jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah kedua orang tua sebagaimana mereka berdua telah mendidik waktu aku kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 7-24. Dalam ayat ini, berbuat baik kepada ibu bapak merupakan perintah, dan perintah di sini menunjukkan kewajiban, khususnya karena terletak setelah perintah untuk beribadah dan mengisahkan.
tidak mempersekutukan Allah, serta tidak dapatnya perubahan kalimat dalam ayat tersebut dari perintah ini. Di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, sungguh merugi, sangat merugi, dan sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah rentah atau salah seorang dari mereka, kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang tua berhak untuk mendapatkan kata-kata yang lembut ketika kita berbicara kepada mereka. Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada orang tua dan merendahkan diri di hadapan mereka. Allah berfirman, maka sekali-kali janganlah kamu katakan kepada keduanya perkataan ada, janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Oleh karena itu, berbicaralah kepada mereka berdua dengan ucapan yang lemah lembut dan baik serta dengan lafaz yang bagus. Yang keempat, orang tua berhak untuk mendapat harta dari kita. Seorang laki-laki pernah menemui Nabi dan berkata, ayahku ingin mengambil hartaku. Maka Nabi bersabda kepadanya, kamu dan hartamu milik ayahmu. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang tidak bersikap bakil atau mikir terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, mempeliharanya ketika kecil dan lemah, serta telah berbuat baik kepadanya, yaitu orang tua. Yang kelima, tidak mencela orang tua dan tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Yang mencelakai orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Yang mencela ibu orang lain, lalu orang lain membalas mencela ibunya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jamaah masih mutakin dalam Allah. Yang kedua, ada hak orang tua setelah wafat. Di antara hak orang tua setelah mereka meninggal adalah yang pertama, mensolati mereka. Maksud mensolati di sini adalah tidak semata mensolati jenazah, tetapi lebih dari itu, yaitu mendoakan keduanya. Karena sholat juga bermakna doa. Oleh karena itu, seseorang anak hendaknya senantiasa mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal daripada ketika masa hidup. Apabila anak itu mendoakan keduanya, niscaya kebaikan mereka berdua akan makin bertambah. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Termasuk di dalamnya adalah istighfar untuk mereka. Allah menceritakan kisah Ibrahim alaihissalam Al-Quran di mana beliau berdoa, ya Rabb, kami beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku. Quran Surat Ibrahim ayat 41. Yang kedua, menunaikan janji dan wasiat orang tua dan melanjutkan kebiasaan baiknya. Hendaknya seseorang menunaikan wasiat orang tua dan melanjutkan secara berkesinambungan amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah dilakukan keduanya. Sebab pahala akan terus mengalir kepada mereka berdua apabila amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan dilanjutkan oleh anak mereka. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim dengan kerabat orang tua. Hendaknya seseorang menyambung tali silaturahim dengan semua kerabat yang silsilah keturunannya bersambung dengan ayah dan ibu, seperti paman dari pihak ayah dan ibu, bibi dari pihak ayah dan ibu, kakek, nenek, dan anak-anak mereka semua. Bagi yang melakukannya, berarti ia telah menyambung tali silaturahim kepada kedua orang tuanya dan telah berbakti kepada mereka. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburnya, maka sambunglah tali silaturahim dengan saudara-saudara ayahnya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 423.
saja keutamaan berbakti kepada mereka kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua tentu saja merupakan amalan yang sangat mulia. Allah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang mampu melakukannya. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Rasulullah bersabda, sholat tepat pada waktunya. Kemudian beliau bertanya balik, kemudian apa lagi? Rasulullah bersabda, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi? Rasulullah bersabda, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sebab diampuninya dosa. Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanji kepada mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 15 dan 16. Berbakti kepada kedua orang tua juga termasuk sebab masuknya seorang ke surga. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, celakalah dia. Rasulullah ditanya, siapa wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, orang yang menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam usia lanjut, kemudian dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lainnya, Ya'atina pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk perang dan saya datang ke sini untuk minta nasihat pada Anda. Maka Rasulullah bersabda, apakah kamu masih memiliki ibu? Dia berkata, ya. Rasulullah bersabda, tetaplah dengannya, karena sesungguhnya surga itu di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad dan Sahihullah Jami nomor 1248. Demikian, semoga kita mampu berbakti kepada kedua orang tua saat mereka masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Sedikit yang bisa saya sampaikan, bila ada kata kesalahan mohon dimaafkan. Bila saya dilihat, saya dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.